mayoritas saat awal tadi tentang sabda Rasulullah SAW bahwa tatkala seorang hamba itu bibirnya itu selalu basah dengan berzikir, maka jaminannya adalah surga. Di dalam riwayat yang lain, siapa yang di akhir hayatnya terucap kalimat la ilaha illallah, maka penegasan dari Rasulullah adalah dakhalal jannah. Kemudian di dalam riwayat yang lain yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, idza marartum biryadil jannah farta'u, jikalau engkau lewat di taman surga maka farta'u. Kalau kata farta'u itu kalau diterjemahkan secara bebas merumputlah. Kata merumputlah itu kalau dalam bahasa Jawanya itu ngarito sira kabeh. Kata ngarito sira kabeh itu berarti ada banyak makanan di situ yang lezat-lezat yang di situ untuk disuruh ambil. Nah, kata nikmatilah, rasakan sensasinya. Kemudian kata farta'u merumputlah kalian. Maka kemudian sahabat bertanya, wa ma riyadul jannah, apa yang dimaksud dengan riyadul jannah itu? Maka kemudian kalau Rasulullah melanjutkan, riyadul jannah itu adalah khilaqul zikri, kelompok-kelompok zikir, kelompok-kelompok zikir. Apa itu kelompok-kelompok zikir? Satu kelompok orang yang dimana kelompok orang itu kemudian selalu mengingat Allah. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim disebutkan khusus untuk riwayat Imam Muslim bahwa Allah memiliki malaikat-malaikat, dan malaikat itu selalu berkeliling dunia untuk mencari majelis zikir. Apa itu majelis zikir? Satu tempat duduk yang dilakukan oleh beberapa orang, yang dimana beberapa orang itu kemudian berzikir mengingat Allah. Tatkala malaikat itu menemukan majelis zikir, maka malaikat itu kemudian duduk dan membentangkan sayapnya. Sampai sayapnya itu di riwayat Imam Muslim, sayapnya itu sampai dari langit sampai ke bumi, memenuhi antara malaikat satu dengan yang lain. Sayapnya itu sama-sama untuk memenuhi itu. Setelah itu malaikat-malaikat itu berpisah, kemudian menghadap kepada Allah. Saat menghadap kepada Allah, malaikat-malaikat itu ditanya sama Allah, "Hei malaikat, kamu dari mana?" Kemudian malaikat menjawab, "Kami baru mencari majelis-majelis zikir." Dan malaikat untuk menceritakan bahwa malaikat itu mencari keliling dunia mencari majelis zikir, dan di majelis zikir itu kemudian malaikat itu duduk mengikuti, menyertai malaikat-malaikat itu. Kemudian apa yang kau dapatkan? Maka kemudian malaikat menjawab, mereka semua memuji. Mereka semua itu adalah bertahmid, bertasbih, bertakbir. Bertahmid itu memujimu. Bertasbih itu apa? Mensucikanmu. Bertakbir itu apa? Mengagungkanmu. Ditanya lagi, apakah mereka tahu aku? Sungguh ya Allah, mereka tidak tahu engkau. Jadi kita subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Kita kan secara indrawi kita kan tidak tahu Allah kan. Sampai orang kebatinan itu mengatakan bahwa menantang itu di siapa itu sempat viral itu, menantang di videonya itu, mengatakan bahwa kalau saya bisa melihat Allah maka aku, sampai begitu menantangnya orang kebatinan. Ditanya malaikat, apakah mereka tahu? Sungguh mereka tidak tahu. Tapi kenapa mereka masih tetap memujiku? Bagaimana andaikan mereka tahu aku, kata Allah, maka sungguh dia akan lebih menghabiskan waktunya untuk memujimu, untuk mensucikanmu, dan untuk mengagungkanmu. Terus apa yang mereka minta? Mereka minta surgamu ya Allah. Ditanya lagi, apakah mereka tahu tentang surga?
Sungguh andekan mereka tahu surgamu ya Allah, maka dia akan lebih menghabiskan waktunya untuk selalu minta surga, karena betapa indahnya surga itu. Kemudian tanya lagi, apa yang mereka lakukan? Mereka meminta untuk dihindarkan dari api neraka. Apakah tahu mereka itu neraka? Maka kemudian malaikat menjawab, sungguh mereka tidak tahu tentang neraka. Bagaimana jikalau mereka tahu tentang neraka itu? Maka malaikat kemudian menjawab, andaikan mereka itu tahu tentang neraka, maka sungguh dia akan ketakutan akan masuk neraka, sehingga dia akan menghabiskan waktunya untuk betul-betul DP kepadamu ya Allah, untuk dibebaskan dari api neraka. Maka selanjutnya Allah Azza wa Jalla menegaskan, mereka yang datang ke majelis taklim itu, majelis zikir itu, mereka yang datang ke majelis zikir itu, dosanya sudah aku ampuni, termasuk orang yang kemudian sekedar mendengarkan zikir itu, mereka pun aku ampuni. Apa artinya? Itu artinya bahwa dengan mengingat Allah, kita tahu tentang jati diri kita, dari mana kita berasal, untuk apa kita hidup di dunia ini, dan kita sadar kita ketika meninggalkan dunia ini akan mempertanggungjawabkan apapun yang kita perbuat. Sekali lagi, dengan berzikir itu kita tahu dari mana kita berasal, untuk apa kita hidup ini, dan apa yang kita bawa ketika hidup ini sudah berakhir. Dari mana kita asal, kita tahu bahwa kita adalah makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka sebagai makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah menegaskan, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Allah tidak akan menciptakan jin dan manusia kecuali jin dan manusia itu mengabdikan dirinya kepadaku, kata Allah. Berarti hidup kita ini sangat termotivasi untuk melaksanakan perintah Allah. Walaupun kita hidup ini sangat termotivasi melaksanakan perintah Allah, Allah menjawab, ma uridu minhum min rizqi wa ma uridu ayyut'imun. Sekali-kali aku tidak meminta mereka memberiku makan. Min rizqi, sekali-kali aku tidak meminta dari mereka rizki, dan aku tidak meminta mereka memberikan sesajen makanan. Kenapa? Allah sudah tidak butuh dengan apapun yang kita sajikan. Berarti ketika kita mengabdikan diri kita kepada Allah, seluruhnya akan kembali pada kita. Berupa apa? Kita patuh kepada Allah, memuji Allah, maka memuji Allah akan kembali pada kita. Ala bizikrillah, ingatlah dengan berzikir tatmainnul qulub, bahwa dengan berzikir itu adalah akan menenteramkan hati kita. Kalau hati sudah tentram, maka hidup pun akan tenang. Sehingga ketika kita sudah sadar dari mana kita berasal, ya Allah yang menciptakan kita, dan kita hidup di dunia ini adalah untuk melaksanakan ujian dan ujian dari Allah. Semakin tinggi derajat, maka semakin besar ujiannya. Kalau kita tidak mau diuji, berarti kita tidak sanggup untuk ditingkatkan derajat kita. Dan di saat itulah kita akan mempertanggungjawabkan amal ibadah kita, amal perbuatan kita. Karena Allah sudah, faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Sekecil apapun perbuatan baik yang kita lakukan maupun perbuatan buruk yang kita lakukan, Allah akan memperhitungkan dan akan memperlihatkan apa yang kita perbuat. Karena itu siang ini kita menjawab panggilan azan dengan kita laksanakan sholat zuhur adalah sebagai tanda syukur kita kepada Allah. Mudah-mudahan kesyukuran kita terhadap apapun yang Allah berikan akan terbentanglah jaminan keselamatan. Dan majelis zikir itu apa saja? Habis sholat itu termasuk kategori majelis zikir. Jadi jangan dikira bahwa kita ketika baca subhanallah 33